Tidak masuk suaraku. Terpaksa pakai HP ini. Halo, assalamualaikum. Kedengaran suaraku, nak? Kedengaran Ji, Bu. Iya, saya pakai HP ini karena laptopku tidak bagus. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Ustaz, saya pakai HP karena laptopku ini agak bermasalah. Dari tadi saya mau masuk tapi tidak bagus ki laptopku. Tapi masih bisa sampai itu anunya. Surah Al-Qur'annya. Iya, ini juga Al-Qur'annya sementara saya coba buka lagi laptopku, nak. Mudah-mudahan bisa terbuka. Ayat 178 nih Pak Ustaz, mulai berapa ayat kita mau jelaskan? 178. Seratus berapa, Bu? Kemudian 178 ya. Sudah ada berapa peserta ini? Sudah berapa ya? Saya pakai HP ini Pak Ustaz, jadi tidak terlalu jelas ini di layar HP-ku karena laptopku agak hangky. Jadi tapi saya coba ulang lagi, mudah-mudahan bisa masuk ini. Saya punya laptop. 18. Iya. Saya juga tidak sempurna ini saya punya. Dari tadi saya mau masuk di laptop tapi tidak mau. Jadi saya pakai HP ini. Agak jaringan kayaknya. Nanti saya punya laptop. Saya tidak bisa share Al-Qurannya nih Pak Ustaz, bisa dari sana kita share? Bisa ya? Iya, mudah-mudahan bisa ya. Karena laptopku agak anu Ki Pak.
Henki tidak mau masuk. Tunggu. Tunggu. Kalau Al-Quran online dibuka banyak sekali iklannya. Ya, halo. Coba saya share ya. Bisa enggak? Mana kelihatan? Tidak kelihatan, Bu Maria? Ya, kelihatan Pak Ustaz. Kelihatan. Oh, kelihatan ya.
Ya, ini bagus, tidak ada juga iklannya. Kita baca 2 ayat saja, 78 Topik nih. dengan 179. Bagaimana Pak Ustaz? Kita mulai saja barangkali ya? Boleh. Kamu saja. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz Kasman SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas, Guru Agama, tenaga pendidik, serta peserta didik kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah, sehingga kita masih diberi nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah, berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa bergabung kembali di literasi Al-Quran walaupun secara virtual. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita buka literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus kajian terjemahan dan hukum-hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kemudian kita diberi waktu, diberi hidayah, ada kemauan untuk belajar bersama. Ya. Belajar Al-Quran ini sebenarnya tidak pernah berhenti. Saya harap di majelis ini jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Ya. Mulai dari membacanya, kemudian ya memahaminya, dan tentu saja kita berusaha mengamalkannya. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kekeliruan banyak orang, ya sudah mengaji dulu waktu kecil, Iqra sudah selesai. Sudah tamat, apalagi kalau sudah wisuda, selesai putus hubungan dengan Al-Quran. Ya, itulah yang menyebabkan terjadi kemunduran di kalangan umat kita. Oleh karena itu, ini sangat bagus ya kesempatan ini, kesempatan spesial. Ya, kita sama-sama belajar, didorong oleh keinginan memperbaiki bacaan, ya memahami juga sedikit-sedikit. Kemudian yang lebih penting lagi, insya Allah kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Ya, membaca satu huruf, maka nilainya 10. Ya, alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka berapa banyak yang kita dapat, apalagi dengan majelis ini. Ini betul-betul orang-orang semua yang hadir, orang-orang yang ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, motivasinya seperti itu. Baik,
saya akan bacakan 2 ayat, ya, 2 ayat 178 dan 179, karena 2 ayat ini itu topiknya sama, yaitu berkait dengan hukum pidana dalam agama Islam. Baik, saya ingin bacakan, kemudian nanti saya minta peserta didik untuk membacakan dan mungkin juga menjelaskan, ya, hukum-hukum tajwidnya seperti semester lalu, sudah banyak yang mampu. Ya, baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ya, baik. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebelum mempersilakan para siswa, ya, supaya memberikan sifat-sifat pada huruf. Misalnya membedakan antara H dengan H. Ya. Kalau H ini di bawah tenggorokan bagian bawah. Kalau H ini tenggorokan bagian tengah. Itu ya. Ya. Yang kedua, ketika menyebut huruf K, itu ada anginnya keluar. Kutiba. Jadi bukan kutiba, tapi ada ku. Begitu juga dengan ta. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, itu ada hamsnya, ada yang keluar, ya. Ya. Ada angin yang keluar ketika dia wakaf. Atau ketika, bukan wakaf, dia sukun, ya. Ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada siswa yang menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Silakan, Bu Dian. Iya, para Pak Ustadz, demikianlah tadi kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran ayat 178 sampai 179. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan dari Anandaku peserta didik kelas 11 yang ingin membacakan atau menjelaskan hukum-hukumnya, silakan angkat tangan. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ananda Muhammad Andri Gunawan untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Pelan-pelan saja, Naya, disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum qisasu fi qatl ahuru bihuri wa abadu bi abadi wa unza bi uns fama ufiya lahu min kihi sayun fatibahu ma'rufi wa adalu alaihi bi ihsan
tilka fi humi rabbikura warahmah famani atada ba'da Famani atada tilka falahu azabu alim. Sadaqallahul azim. Ya. Barakallah Ananda Muhammad Andri Gunawan telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 178. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda peserta didik kelas 11 yang lain. Silakan angkat tangan, Nak. Dia Surya. Ya, Bu. Iya. Sekaligus hukum-hukum tajwidnya, Nak, ya. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ananda Dia Surya Puspita Maharani untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 sekaligus hukum-hukum tajwidnya. Disilakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuha, ya wajib mutasil dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, betul. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Alladzi dibaca panjang 2 harokat. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Manu hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kutiba alaikumul qisasu. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fil qatla panjang hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa huruf alif, huruf nun sukun bertemu huruf ta, hukumnya ikhfa. Ta hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bil unsa sama nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya ikhfa. Sa hukumnya mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Faman ufiya, nun bertemu huruf ain dibaca izhar atau jelas. Lahu dibaca panjang 2 harokat.
hukumnya mat sila qasirah. Ya, betul. Min akhihi dibaca panjang 2 harokat, hukumnya mat tabi'i. Syai'un fatiba hamzah dengan harokat dhammatain bertemu dengan huruf fa dibaca ikhfa. Ya. Fatiba ba hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Bil ma'ruf ain berharokat dhammatain bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Dibaca nunnya diganti jadi huruf mim. Bil ma'ruf hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Wa ada'u da hukumnya mat wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harokat. Ilaihi bi ihsan hukumnya mat arif lis sukun dibaca 4 sampai 6 harokat. Dzalika za hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Takhfifun fi hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Takhfifum mir rabbikum fa berharokat dhammatain bertemu dengan mim dibaca idgham bigunnah. Mir rabbikum nun sukun bertemu dengan huruf ra hukumnya idgham bila gunnah atau digunnahkan. Mir rabbikum warahmah tak marbutoh apabila berada di akhir kalimat sebelum waqaf hukumnya mat iwad. Faman i'tada da hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Ba'da dzalika za hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Falahu hukumnya mat sila qasirah dibaca panjang 2 harokat. Za hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Azabun alim hukumnya mat arif lis sukun dibaca 4 sampai 6 harokat. Walakum fil qisas walakum fi mim sukun bertemu huruf fa dibaca izhar syafawi atau jelas. Walakum fil qisasi so hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Hayatuy huruf ya dibaca panjang 2 harokat hukumnya mat tabi'i. Hayatuy ya ulil albab ta marbutoh berharokat dhammatain bertemu dengan ya hukumnya idgham bigunnah. Ya ulil ya huruf hukumnya mat wajib muttasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya ulil albabi ba hukumnya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun mim sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya izhar syafawi. Tattaqun hukumnya mat arif lis sukun dibaca 4 sampai 5 harokat. Alhamdulillah, Masya Allah.
Ananda Dia Surya tadi telah membacakan sekaligus menjelaskan hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silakan komentarnya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ini sudah luar biasa anak kita kalau sudah seperti ini ya, sudah bisa membaca, kemudian mengenali juga hukum-hukumnya. Harapannya semua yang hadir ini kalau sering diulang-ulang seperti ini, itu banyak sekali yang berulang-ulang tadi. Ya, maka insya Allah semua nanti kalau tamat dari SMA 1, sudah mendeteksi ya kesalahan atau kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Satu keterampilan nanti. Jadi biar dia tidak pegang Al-Quran, kalau dia dengar baca orang, keliru itu bacanya. Tidak begitu. Ya, karena ada dua kesalahan. Ada yang namanya lahnun jali. Itu kentara itu. Salahnya. Ada yang lahnun khofi. Ya nanti orang belajar seperti ini, ya baru dia tahu. Kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu bilang itu salah atau tidak. Nah, baik, berkait dengan yang disampaikan tadi sudah bagus sekali ya. Beberapa saja mungkin yang tertukar. Ya seperti ini, wa ada ini mad wajib, jadi bukan mad jaiz ya. Karena ini ada ini satu kata. Wa satu kata, ilaihi juga satu kata. Jadi dia dalam satu kata sehingga wajib mu'tasil. Berbeda dengan yang di bawah, ya ulil albab itu mad jaiz munfasil, bukan mad wajib, jadi ketukar tadi ya. Ya, kenapa? Ulil albab itu satu kata, ya itu satu kata. Ya, seperti ini ya, ini namanya ya nida. Ya, panggilan. Ada 3 macam itu ya. Ya, 1. Ya ayyuha, 2. Kemudian ya ayyatuha, 3. Nah, seperti itu. Semua bisa dilihat. Sama semua namanya, apa namanya? Ya, nida, ya. Ya, harfun nida. Berikut juga yang tadi yang perlu mungkin saya luruskan. Tadi dikatakan ini mir rabbikum wa rahmah. Tadi disebut ini mat iwat ya kalau saya tidak salah. Ini tidak ada mat di sini ya, tidak ada mat. Ya, kalau fathatain ya dia fathatain pun juga selain huruf ta marbuto tapi kalau ta marbuto tetap andai kata warahmatan maka dibaca juga warahmah sama dengan ini. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ya. Ya. Jadi langsung wa rahmah matiha. Ya. Saya kira seperti itu, kemudian alhamdulillah luar biasa anak-anak kita kalau bisa seperti ini. Siapa tahu masih ada lagi yang bisa. Ya, laki-laki juga bisa. Oke, baiklah untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Anandaku untuk mengangkat tangan yang ingin mencoba menjelaskan sekaligus membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Nak, disilakan. Angkat tangan, Ki. Dari peserta laki-laki, Nak, ada barangkali yang bisa menjelaskan atau sekedar membacakan kalau memang tidak belum bisa saja menjelaskan ya hukum-hukumnya, silakan Nak. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan hukum-hukum. Iya. Ananda Hanifah ada? Hanifah? Atau Andi Faiza barangkali?
Iya, Bu, membaca. Oke. Membaca atau menjelaskan, Nak? Iya. Membaca, Bu. Oke. Membaca saja atau kita juga mau ingin menjelaskan? Membaca. Coba menjelaskan. Jangan dulu, Bu. Oh ya. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Andi Faisa untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Disilakan, Nak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Barakallahu fiik. Ananda Andi Faisa telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, Masya Allah, tilawannya sangat bagus ya. Begitu juga sebutan-sebutan hurufnya, hukum-hukum tajwidnya juga sangat bagus menurut saya. Yang mungkin di sini sedikit saja membingungkan, ini ada waw di antara ulil albab. Nah, itu tidak semua dipanjangkan ya. Nah, di sini dia diabaikan ya. Jadi bacanya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Karena ada waw di situ dia panjangkan. Ya, hayatu ya ulil, jadi baca gitu ya. Nah, itu saja. Saya kira itu seperti juga hamzah di atas ya, dia wasal. Ya, dia wasal tidak dibaca. Misalnya di atas ya ayyuhalladzina, tidak ada alif di situ. Mat dua malah tidak dibaca matnya. Tapi dia masuk ke dalam langsung ke lam tasydid. Ya ayyuhalladzina. Nah, dia masuk ke situ. Ini namanya hamzah wasal. Ini juga saya kira wawunya juga ini dia langsung masuk. Ya, saya kira itu saja. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Ananda peserta didik yang lain untuk membacakan atau sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwid surah Al-Baqarah. Jadi usul silakan saya supaya dicatat anak peserta didik ini baca, kemudian disampaikan ke guru agamanya. Iya, betul. Supaya dia menjadi penilaian tersendiri. Iya. Ada yang ingin menjelaskan lagi, Nak? Atau sekaligus, atau sekedar membacakan tanpa menjelaskan hukum-hukum tajwidnya? Dari laki-laki, Nak, bisa barangkali? Ya, kenapa laki-laki makin kurang? Padahal awal-awal ini laki-laki semangat.
Dion Bagus bisa nak? Dion Prakosyo. Ananda Dion bisa? Atau Akmal Saputra? Atau silakan angkat tangan yang ingin mencoba membacakan sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwid ini, surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Oke, saya persilakan dari laki-laki. Anugerah Al-Qurani bisa ya? Tapi tidak menjelaskan gitu. Oh ya, tidak apa-apa. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Ananda Anugerah Al-Qurani untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Disilakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abadu bil abadi wal unsa wal unsa wal unsa bil unsa. Yep. Al-hurru bil hurri wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa. Faman ukiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Ananda Anugerah Al-Qurani telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silakan komentarnya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik, Ananda. Namanya juga sudah Al-Quran ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini namanya menjadi doa, ya, termasuk pencinta Al-Quran, ya, dan senang terhadap Al-Quran. Ya, untuk Ananda, yang pertama, matnya perlu konsisten. Jangan ada yang pendek, jangan ada yang panjang. Disamakan. Ya, misalnya ini kutiba alaikumul qisasu fil qatla, itu so 2 harokat, la 2 harokat, itu ya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Dua sa, jangan wal unsa bil unsa, ya, jadi tidak konsisten. Saya kira itu saja ya, konsistensi dari matnya, ya, yang sempat saya rekam tadi ya. Ya, saya kira cukup untuk itu. Kemudian saya kembalikan. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya, Nak, masih ada yang ingin mencoba membacakan atau menjelaskan hukum-hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat 108. Ya, satu lagi dari ya. 5 Bu, 5. Atau dari laki-laki Bu? Ya, dari laki-laki. Siapa Nak namanya? Dari cewek aja Bu yang mau. Oh, dari perempuan saja ya. Laki-lakinya mana ini? Laki-lakinya? Dion Nak, Dion bisa Nak? Atau Deren Prakasa? Siapa lagi ini laki-lakinya yang saya lihat? Akmal Saputra bisa Nak? Iya, supaya ada keadilan. Oke, kalau tidak ada laki-lakinya, barangkali dari perempuan lagi, emansipasi wanita ya kayaknya ini Pak Ustaz hari ini.
Perempuan semua. Siapa nak yang dari perempuan yang mau membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179? Silakan angkat tangan. Ya, mungkin Nur Halimah, Bu. Nur Halisa? Nur Halimah? Halimah. Oh, oke. Baiklah, dari kelas berapa ini nak? 11 berapa? IPA 5, Bu. Oh, IPA 5, Dik. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Nur Halimah untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Disilakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Oke, Barakallahu Fik, Ananda Nur Halimah telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik untuk Ananda Nur Halimah sudah membacakan kepada kita Al-Quran surah Al-Baqarah 108 dan 79. Yang perlu saya ingatkan pada Ananda, pada dasarnya sudah bagus ya, bacanya, tajwidnya juga, hanya kalau membaca ada yang dijelaskan ya, ada yang disamarkan. Nah, seperti ini. Ya ya, jadi ayyuhal, ya jangan ya ayyuhal, jangan terlalu cepat. Dan itu satu. Di sini juga tadi wa ada gitu ya. Jelas A-nya. Wa ada ilaihi bi ihsan. Tapi di sini bagus tadi. Falahu azabun alim. Alimnya yang bagus. Tapi ini dua itu tadi perlu ditegaskan. Ya gitu ya. Berikut ini sonya. Walakum fil qisasi. Ya si, bukan su. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil. Ini dia baca ulil. Jadi baca ulil tapi ulil. Ya, jadi ini namanya wasal ya. Jadi wasal. Ulil albab. Ya, saya kira seperti itu, Bu Dian. Oke, baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama kajian terjemahan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian terakhir penjelasan tentang ayat. Saya perlu tegaskan kembali untuk Ananda semua bahwa huruf alif ya, huruf alif di dalam Al-Quran kalau aslinya itu sebenarnya tidak punya baris. Jadi ini yang betul. Ya ayyuhallazina, ini alif-alif sendiri, tapi sebenarnya ini hamzah. Namanya hamzah wasal. Ayyuhallazina. Ini juga amanu, harusnya dia ada hamzahnya ini. Ya, ini namanya hamzah qat'i. Ya. Kalau ini namanya hamzah wasal. Ya, yang mana itu hamzah wasal? Kalau dia berhenti, dia tidak dipakai. Tapi kalau dia di awal,
Ya, misalnya kita foto sini ya ayyuha, kita mulai dari sini allazi, baru dibaca A-nya. Itu namanya hamzah wasal. Tapi ini a, allazina amanu. Ini dia namanya hamzah qat'i. Allazi, ya, amanu, ya. Ya. Jadi seperti itu membedakannya. Ya, nah ini kenapa ada hurufnya di sini barisnya? Ini berarti cetakan Indonesia. Ya, ini cetakan Indonesia. Jadi apa namanya, yang punya baris itu hamzah. Alif itu sebenarnya tidak punya baris. Seperti ini. Walakum fil qisasu. Nah ini qisasu ini. Nah ini namanya alif mat. Ya, dia berfungsi seperti mat. Ini yang betul. Ya baik, kalau kita lihat ayat ini diawali dengan harfun nida. Ya ayyuha. Ya. Ya, kalau ada awalan seperti ini, maka ada sesuatu yang penting di belakangnya disampaikan. Sama dengan ketika kita membaca ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nanti insya Allah bulan berapa? Bulan April, tanggal 4 ya, kita berpuasa. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina itu orang-orang yang ya. Kalau allazi satu orang, kalau alladzani dua orang, ya. Ya. Kalau alladzina berarti jamak, ya. Amanu beriman kutiba, ya, diwajibkan, ya. Kata-kata bayak tubuh, ya, kutiba, diwajibkan. Alaikum atas kalian, al-qisasu, yaitu kisos. Ya, kisos fil qatla. Ya, berkaitan dengan orang yang dibunuh. Ini terkait dengan hukum pidana dalam Islam. Ada kewajiban. Ya, ini ya, kewajiban berhukum, ya, menegakkan hukum kisos berkait kalau orang dibunuh. Ya, ini ya. Ini untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Ada yang terbunuh, ada yang dibunuh, ya mungkin penyebabnya macam-macam. Karena dengki, ada karena tersinggung, ada karena cemburu, ya kadang-kadang yang terjadi. Atau mungkin juga kadang-kadang tidak sengaja. Ya mungkin ditabrak, ya mungkin semua yang tidak disengaja. Al-hurru bil hurri, ya, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, ya hamba dengan hamba, wal unsa bil unsa, ya perempuan dengan perempuan. Nah ini kewajiban dalam agama Islam, dalam hukum Islam itu kalau ada orang membunuh, ya harusnya itu dikisas, dilihat dulu. Ya, ada dikisas, dibunuh juga. Ya, nyawa dengan nyawa, darah dengan darah. Ya, mungkin orang bilang, "Wih, ini hukum Islam ini tidak berkemanusiaan, melanggar hak asasi manusia." Jangan dulu. Ya. Ya, itu pemikiran manusia. Ini hukum pasti hukum yang sempurna. Ini hukumnya hukum yang Allah yang buat. Tidak mungkin keliru. Ya, coba lihat sekarang. Begitu banyak orang dibunuh. Tiap hari ada pembunuhan. Tidak ada orang kapok-kapoknya membunuh. Ya, malah membunuh menjadi kebanggaan. Kalau Islam, tidak. Siapa suruh membunuh, kau dibunuh juga. Ya, itu ya, kisos. Ya. Sekarang orang membunuh dihukum berapa tahun saja. Dihukum 10 tahun, potong-potong tangan, dihukum. Ya, namanya hukum manusia. Pernah ada di dekat rumah saya, 2 orang satu kaligus dibunuh. 2.
Terus pembunuhnya ini ditangkap, tidak lama keluar itu pembunuhnya. Tidak sampai 1 tahun sudah ada lepas. Akhirnya keluarganya ini yang dibunuh mengamuk melihat orang itu. Mau juga dibunuh itu orang. Nah seperti itu. Jadi hukum yang diciptakan oleh manusia pasti tidak sempurna. Ya, kalau orang sekarang tidak, orang dibunuh cuma berapa tahun dapat. Enaknya itu. Dia dikurung, dikasih makan. Ya dia tidur di dalam. Makanya penjara itu tidak menjadikan orang jera membunuh. Pembunuhan terus berjalan. Ya, hati-hati, harga nyawa sekarang itu harganya murah. Ya, ini sangat dihargai itu nyawa itu. Dalam Islam itu. Kalau kau membunuh akan dibunuh juga. Malah dalam Al-Quran dikatakan, man qatala nafsan bi ghairi nafs, siapa yang membunuh, ya, bukan karena dia membunuh, bukan karena kisas. Ya, kalau orang membunuh karena kisas, itu tugasnya. Tapi kalau bukan kisas, atau man qatala nafsan bi ghairi haq, dia tidak berhak membunuh itu, maka annama qatalan nasa jami'a, maka sungguh dia telah membunuh seluruh manusia. Satu saja orang dibunuh sama dia membunuh semua manusia yang Alhamdulillah. Begitu juga waman ahyan nas, siapa yang menghidupkan manusia satu orang, maka annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh dia sudah menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah. Itu bagaimana pahalanya itu begitu. Ini hukum pidana kita, hukum ketinggalan, hukum warisan Belanda. Tidak membuat orang jera, malah penjara menjadi masalah. Banyak orang di penjara. Kalau hukum Islam dibunuh selesai, dosanya juga sudah selesai. Kalau ini dia tinggal dosanya juga. Dia tinggal misalnya 7 tahun di penjara. Ya, bagaimana dengan istrinya kasihan di rumah? Bagaimana dengan anak-anaknya terlantar semua? Nah ini jadi masalah baru. Ya, jadi ada juga karena dekat-dekat rumah saya dulu itu di Ablam banyak pembunuhan. Ya, orang kalau sudah membunuh bukannya takut membunuh, malah dia bangga. Saya ini sudah membunuh. Mestinya dia menyesal, dia malu sudah membunuh. Ya kenapa? Karena hukum yang tidak bagus. Ya. Harusnya dihukum juga. Nah itu keadilan ya dalam hukum Islam. Siapa yang membunuh dibunuh. Ya ini potongan berikutnya, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah ini latar belakang turunnya ayat ini ketika itu ya terjadi ya kasihan antara satu dengan lain. Ya dia bilang begini, kalau budak dibunuh kita bunuh orang merdekanya. Kalau perempuan kita dibunuh, kita bunuh. Ini tidak boleh. Ya, jadi al-hurru bil hurri, al-abdu bil abdi. Orang merdeka juga. Ya hamba juga. Pokoknya siapa saja yang melakukan, dia yang kena. Tidak boleh gantikan. Terus, ya itu satu. Jadi yang pokoknya membunuh, dibunuh. Misalnya kemudian ayatnya, Faman ufiyalahu, barang siapa yang dimaafkan baginya, min ahihi, saudaranya, syai'un fatta'um bil ma'rufi. Ya. Adalah dia, siapa yang memperoleh maaf ya, ufiya. Ya, dari saudaranya, lahu bagi dari saudaranya, min ahihi, ya, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengikutinya dengan baik.
Ya, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat, bayar ihsan. Kalau Anda membunuh, ya, bunuh juga. Tapi mungkin, ya, dia bisa keluarganya ini bisa memaafkan. Nah, misalnya apalagi kalau misalnya tidak disengaja. Nah, dia tabrak orang, meninggal itu orang. Itu juga satu pembunuhan dalam Islam itu. Tapi yang seperti ini bisa dimaafkan. Dengan catatan dia harus berbuat baik. Ya, fattiba'un bil ma'ruf, dia harus mengikuti pemaafan itu dengan berbuat baik. Apa itu? Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yaitu membayar denda, membayar diat, membayar tebusan. Ya, berapa dia minta? Ya. Tapi jangan juga menyulitkan, ya. Seperti ada orang di Arab itu dibunuh oleh pembantu orang Indonesia, ya. Orang Arab itu bisa memaafkan tapi bayar 5 miliar. Terpaksa pemerintah yang bayar. Ya, itu bayar, mahal itu bayarannya kalau di sana. Kalau di sini mungkin tidak sebegitu. Ya, tapi di sana itu memang tinggi dia punya kurs mata uangnya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh saja andaikan keluarganya tidak menuntut balas. Dia meminta maaf. Ya, mungkin dia tidak sengaja atau dia hilaf, boleh. Ya, tetapi kemudian ya dia harus membayar ganti rugi. Ya, bagaimana supaya, bayangkan kalau misalnya bapaknya orang dibunuh, bagaimana dengan anak-anaknya? Maka harus dia tanggung jawab. Dia harus memberikan harta yang cukup sebagai modal untuk membiayai kelangsungan hidup anak-anaknya dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu hukum dalam Islam. Bukan ditutup, pokoknya harus dibunuh, tetapi tidak, masih ada jalan. Faman ufiya, barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, ya maka dia akan melakukan mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Zalika tahfifu min rabbikum wa rahmah. Ya. Yang demikian itu, zalika, ya, adalah keringanan, takhfif, ya, ringan. Ya. Dan rahmat, ya, dari Tuhan. Ini dari kasih sayang dari Tuhan. Artinya boleh saja saya meninggal. Ya, mungkin kalau keluarganya ya mau mengikhlaskan, mau memaafkan, ya, yang penting dia bayar, tetap dia harus bayar diat. Setelah satu keringanan, ya, jadi bolehnya seperti itu. Ya, kalau dia bilang saya meninggal juga, saya bayar saja denda. Ya, karena orang di sana berat, makanya di sana paling kurang pembunuhan, paling jarang sekali orang dibunuh. Ya, takut orang membunuh karena dibunuh. Ya, faman yang tadaba dzalika falahu azabun alim. Ya, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Ya, jangan sudah setuju, ya, dia tidak qisas tapi dia bayar diat, ya. Setelah bayar diat, membunuh juga itu orang, itu tidak boleh, namanya melampaui batas. Ya, kalau sudah dibayar, ada begitu ya. Ya, kita atur saja, bayar mito kekeluargaan. Ya, tapi lama-lama dituntut juga hukum. Ya, akhirnya kena 2 kali. Sudah dibayar, dibunuh juga atau dihukum juga. Nah, seperti itu. Inilah kisah. Nah, ini yang terakhir, yang kedua, walakum fil qisasi hayatun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah ini dalam kisah ini ada jaminan, ya, artinya tidak gampang orang dibunuh seperti sekarang. Lihat itu banyaknya orang dibunuh, ada orang dibuang di mana, aduh, Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ada hukum qisas berlaku tidak penuh itu penjara. Siapa yang membunuh ya dibunuh kok juga. Maka takut orang, takut karena dia bilang kalau sekarang mana takut. Orang juga korupsi tidak takut, tidak habis-habisnya. Kalau ya hukum Islam berlaku dipotong tangannya. Dan itu di keramaian diperlihatkan sama orang sesudah sholat Jumat. Nah, lihat ini, siapa mau bikin begini? Tidak mau orang, takut. Sekarang Indonesia ini jadi masalah karena penuh itu penjara, over kapasitas. Ya, banyak orang karena tidak takut, namanya penjara tidak ada efek jerahnya. Ya, orang yang jahat tetap jahat. Malah Indonesia sudah masuk di penjara, masih jalankan bisnis bandar, ya, bandar narkoba. Bayangkan di dalam penjara dia kendalikan lagi kejahatan di luar. Apa yang terjadi di Makassar? Sampai dia bakar rumahnya orang, meninggal lagi orang di dalam. Na'udzubillah, ini dosanya bagaimana? Di penjara menjalankan bisnis haram, yang bikin lagi membunuh lagi orang. Sudah luar biasa masih di penjara lagi. Ya, selain pemerintah setengah mati, coba dicari datanya itu isi penjara semua itu over kapasitas. Melebihi dari melebihi dari daya tampung. Yang terlalu banyak. Anggaran juga, kasih makan juga berat bagi pemerintah. Itulah sebabnya orang-orang di sana, ya, kalau kita ke Makkah atau ke Madinah, kita lihat orang jual-jualannya, ya di situ saja dia tinggalkan, dia pergi sholat, paling dia tutup apa plastik. Ya. Tidak ada orang berani mencuri. Karena nanti jarinya dipotong, tangannya dipotong. Karena hukumnya itu hukum yang sangat adil. Mungkin bagi kita ngeri. Ya, contoh ada baru-baru ini siswa SMP diperkosa oleh 20 laki-laki, 20 pelajar. Ya, itu temannya juga, pacarnya juga yang sponsori. Kemudian dia panggil lagi temannya, dia perkosa, Pak. Na'udzubillah. Pernah terjadi seperti itu di Arab Saudi, 7 orang memperkosa satu perempuan, dipenggal semua lehernya, banyak di WA itu. Dipotong semua, disembeli semua lehernya. Dipancung ya, satu kali tebas langsung hilang. Terlempar kepalanya. Kira-kira kalau ada begitu, masih mau enggak orang melakukan kejahatan? Nah itulah yang disebut dengan jaminan kehidupan. Sebenarnya manusia ini membuat hukum yang, ya itu hukum dari peninggalan Belanda. Tahun berapa itu kita dijajah Belanda. Hukumnya masih kita pakai. Ya itulah resikonya. Andaikan hukum Islam ditegakkan, ya tidak ada yang berani, takut orang semua. Takut mencuri, takut membunuh, karena hukum. Dan hukum kita sekarang ya hukum yang rusak, ya bisa diperjualbelikan, ya tumpul ya ke atas, ya tajam ke bawah. Jadi kalau rakyat biasa, ya cepat diproses, ya akan hukum. Tapi kalau orang di atas, ya coba ini yang baru-baru terjadi, yang viral di Medan. Seorang penjual, ya pedagang di pasar, datang preman pajak. Karena dia tidak mau ditikam.
diborongi dari preman, luka-luka dia. Premannya pergi melapor ke polisi. Ya, yang ditikam ditangkap. Jadi tersangka di penjara. Kenapa? Karena premannya dengan aparat bekerja sama. Ini kerusakan hukum semua. Ya, kalau hukum Islam diberlakukan, maka tidak akan mungkin dilakukan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat-sangat menjaga tinggi harkat dan martabat manusia. Ya, jadi keliru kalau orang bilang hukum qisas, hukum Allah itu tidak manusiawi. Yang mana sebenarnya tidak manusiawi? Masa orang sudah membunuh dibiarkan hidup, itu yang tidak manusiawi. Ya. Jadi nah, ini juga saya bacakan ya. Satu ayat, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Dan bagi orang yang beriman tidak patut membunuh seorang yang beriman lainnya. Tidak boleh, tidak patut, tidak pantas, halal haram ditumpahkan darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Itu tegas sekali. Wa man qatala mu'minan khata'an, ya, kecuali karena tersalah, dia tidak sengaja, ya, fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ya. Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, dia tidak sengaja, dia harusnya memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Ila ahli illa ayasadaku, kecuali jika mereka atau keluarga membebaskan pembayar. Nah, itu lengkap sebenarnya hukum-hukum dalam Islam ini, terutama hukum qisas. Dan ini sebenarnya wajib dilaksanakan, ya hanya karena negara kita negara Pancasila, ya kita hukum positif tidak berlaku ini. Ya, padahal ini sama kedudukannya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam nanti kita bahas di beberapa ayat sesudah ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, ini tidak kita laksanakan karena kita berada di negara Pancasila. Tapi bagi kita seorang mukmin tidak boleh mengatakan ya hukum yang berlaku sekarang ini itu lebih baik dari hukum Allah. Tidak boleh. Kita tetap mengatakan hukum Allah ini lebih baik. Tapi karena itu hukum yang berlaku, ya apa boleh buat. Ya, kita tidak bisa tegakkan ini. Jadi jangan nanti kalau ada yang terbunuh, ada keluarganya atau ada saudaranya, jangan juga melakukan qisas ya. Karena ada hukum positif di negara kita ini. Resikonya kita tinggal di Indonesia, kita laksanakan hukum yang ada hukum positif namanya. Nah, itulah yang berlaku ini. Tapi seorang muslim tetap menganggap ini adalah hukum terbaik. Ya, dan suatu saat mudah-mudahan di Indonesia ini kalau orang sadar, ya, orang sadar semua, sekarang ini banyak Islamofobia. Orang sangat benci dengan Islam bukan karena kebenaran, karena kedengkian. Ya, itu bahayanya kedengkian itu menutup kebenaran. Coba sini kan masuk di akal sekali nih hukum. Coba tidak perlu di penjara menimbulkan masalah, dikasih makan, istrinya, anaknya bermasalah juga di rumah. Bagaimana misalnya kalau ada istri 7 tahun tidak dikunjungi oleh suaminya, na'udzubillah min dzalik. Ada anak, bapaknya lagi dikasih makan, dibesuk lagi, dibawakan. Ini bikin susah, lebih sekali selesaikan. Nah, itulah hukum Islam. Saya kira seperti itu penggambarannya, Ibu Dian. Semoga ada manfaatnya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum literasi kita tutup pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Kasman. Dengan hormat, disilahkan. Ya baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita semua mengakhiri, semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu dijaga ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah menetapkan hati kita, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa istri-istri kami, doa peserta didik kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan Ananda setelah literasi ditutup jangan keluar dari room. Ada beberapa penyampaian dari Ibu Wakasih Kurikulum dan Guru BK. Baiklah, terima kasih banyak yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Kasman SPD MPD atas ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Wakasih Kurikulum yang sempat meluangkan waktunya untuk gabung kami di sini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada guru agama, Bapak Ibu Wali Kelas, tenaga pendidik SMA Negeri 1 Makassar, serta seluruh peserta didik kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Anandaku yang telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Semoga kita yang hadir di room ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup literasi kita bersama dengan membaca alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan Ibu Wakasih Kurikulum untuk menyampaikan beberapa informasi yang penting. Dengan hormat disilakan Ibu. Terima kasih Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk kesempatan ini karena minggu lalu kan saya sudah sampaikan beberapa hal yang jelasnya hanya untuk PTMT, jadi mungkin bagusnya untuk kesempatan ini dikasih kesempatan saja langsung ke Ibu Hajar Rosniati. Terima kasih. Oke, makasih Bunda. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Anda Hajar Rosniati untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Dengan hormat disilakan Ibu. Terima kasih semuanya Adinda, Nur, Adinda Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua, khususnya kepada saya pribadi yang kali ini Allah memberikan izin karena 2 kali pertemuan sebelumnya ada kegiatan yang bersamaan yang memang harus kami lakukan sehingga tidak bisa bertemu bersama anak-anak semua dan semua. Baik Andaku semua yang kami cintai, kami banggakan, rekan-rekan guru, Wakasetukum, wali-wali kelas yang sempat mendampingi anak kita ini dan bersama-sama kita sebagai pencinta Al-Quran dan lebih khusus Pak Ustaz Pak Kasman yang senantiasa meluangkan waktu memberikan ilmunya pada kita semua. Semoga imbalannya berlipat ganda dan selalu kita mendapat pencerahan. Salawat dan salam kita kirimkan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga nurnya dipancarkan ke pikiran kita, ke kalbu kita, sehingga semua aktivitas kita insya Allah bernilai ibadah dan berkah. Lebih khusus kepada andaku semua yang insya Allah selalu kita berikan kesempatan mengembangkan semua potensi yang dimiliki dan berkah. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada andaku pertama dulu yang tadi sudah mewakili kelas, selamat Nandaya, semoga bertambah terus ilmunya, pengetahuannya lebih kepada juga tentang mencintai Al-Quran. Anandaku semua di semester genap ini kita sudah jalani kurang lebih 2 minggu ya. Untuk kelas 11 masih daring, tapi insya Allah hari Rabu nanti ini tanggal 24 tidak salah kita sudah beralih dari daring ke luring. Semoga anandaku tetap memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, baik itu secara daring, lebih-lebih nanti luring, karena mengapa? Di daring kelihatannya masih ada masalah-masalah yang tersisakan. Semoga luring nanti apa yang masalah-masalah yang dialami sewaktu daring bisa terselesaikan, bisa teratasi insya Allah. Anandaku pada kesempatan yang dekat juga ini kami pihak sekolah atau lebih khusus pada dari Ketum menyampaikan bahwa akan terdata lagi peserta didik yang telah berhasil tuntas dan lebih-lebih yang tidak tuntas. Maksud saya, kita akan mengidentifikasi anak-anakku yang perlu mendapat pelayanan khusus bagi anak-anak yang mempunyai nilai mata pelajaran tidak tuntas 4 ke atas atau lebih dari 3. Nah, tentu anak-anak itu kita akan memberikan layanan yang pertama kita sudah harus mengundang orang tua. Jadi anandaku siap untuk diundang orang tuanya dan bersama anandaku yang nanti akan diinformasikan untuk bagaimana mengikuti layanan khusus di sekolah sebagai wujud tanda perhatian peduli kepada anakku semua, sehingga apa yang dialami selama ini ada kendala-kendalanya harus dituntaskan semua untuk menghadapi semester 2 ini sebagai semester waktu kesempatan lebih menentukan anandaku berhasil atau tidaknya naik kelas. Yang pasti anandaku semua mau naik kelas, tetapi tidak pasti semuanya telah mengikuti memenuhi persyaratan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengimbau kepada anakku bahwa pertama tingkatkanlah kehadiran yang biasanya alfa, usahakan sekarang, insya Allah pastikan tidak akan menambah lagi alfanya. Itu harapan kami. Namun setelah kami mengevaluasi hasil atau data dari Guru Mapol yang telah menyampaikan infonya atau datanya, ada anak bahkan masih banyak yang belum ikut dikon.
ini? Sampai kapan Anandaku bisa menyadari bahwa itu adalah salah satu kewajiban, wajib kalau memang Anandaku mau naik kelas. Dan lebih khusus lagi tugas ini. Ada sudah menyampaikan guru, sudah pertemuan kedua, pertama mengerjakan tugas, setelah diberikan katakan info seperti ini, dimotivasi, alhamdulillah ternyata pada pertemuan kedua kembali lagi kembali lagi seperti kebiasaan yang lalu menunda tugas. Nah ini Ananda, untuk di semester 2 ini insya Allah kita betul-betul bersinergi semua guru, wali kelas, khusus mata pelajaran bersama orang tua untuk bagaimana mendampingi anakku semua untuk mengatasi masalah-masalah, dan insya Allah akan semuanya memenuhi kriteria untuk naik kelas. Ya, itu harapan saya. Dengan nurnya, cahayanya Muhammad SAW, insya Allah Allah memberikan kepada kita mulai hari ini akan terbuka pikiran dan hati nurani yang senantiasa mengikuti yang baik dan benar, mengikuti hal-hal yang semua menguntungkan diri, keluarga, sekolah, untuk kembali mewujudkan jati diri sesungguhnya yang Allah telah berikan kemampuan, karena Anandaku semua tidak ada yang bodoh, yang ada hanya ada kata menunda waktu. Mohon maaf saya tidak mau mengatakan malas ya, karena kita ini bagaimana Anandaku termotivasi, bagaimana Anandaku bisa bangkit, khususnya tadi itu yang merasa menilai dirinya kurang dalam mendapatkan nilai mata pelajaran. Sekarang seperti tadi saya katakan sudah minggu kedua dan akan mengikuti luring, dan insya Allah tidak terasa nanti tengah semester bulan 3 di situ lagi akan ada evaluasi pengukuran untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Anandaku semua. Jadi sebelum sampai ke tengah semester sudah lihat mandiri. Karena kalau sudah sampai tengah semester masih ternyata bahan yang tidak bisa mengikuti persyaratan ikut SMA 1, mungkin ada kebijakan sekolah, dan untuk itu kita selalu bersiap untuk jangan sampai kita dikena aturan-aturan yang tidak sesungguhnya kita harapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini, karena waktunya juga menunjukkan ketersediaan. Dan segala perhatiannya, dan terima kasih, dan lebih khusus kepada kita semua yang ada di sini tanpa kecuali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan kita dapat berkarya, dan Anandaku belajar kita mencapai tujuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi beberapa informasi yang penting dari Ibu Guru BK. Semoga Anandaku sekalian lebih semangat belajarnya, lebih termotivasi sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan berakhirnya informasi dari Guru BK, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya download ya, absennya saya download ya. Saya sudah download karena tadi laptopnya Ibu bermasalah. Ya, saya sudah download, nanti Ibu share. Makasih Bu. Iya. Kasih Bu. Iya nak. Ibu izin keluar.